العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم والقرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah. Firman Allah dalam surah Al-Asyr dimulai dengan harfun nida dalam kaidah bahasa Arab. Ya yang pertama itu menandakan panggilan sayang Allah kepada manusia. Ya ayyuhalladzina. Artinya Allah memanggil manusia dengan penuh kasih sayang. Apa yang diserukan oleh Allah kepada manusia? Artinya Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Bapak-bapak rahimahullah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bilang? Al-Quran. Oleh sebab itu siapa saja yang mempertentangkan isi syariat daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka dia mempertentangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak mula dari sekarang, tetapi pada proses penciptaan manusia itu sendiri sudah menimbulkan konflik. Secara material, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara iblis diciptakan oleh Allah dari api, dan malaikat secara material diciptakan oleh Allah dari cahaya. Maka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggillah ciptaan pertama malaikat, dipanggillah ciptaan kedua iblis, kemudian disuruh untuk patuh kepada manusia, jasad Adam alaihi salam. Pasah jatuh, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Oleh sebab itu Bapak rahimahullah, dari berbedanya material penciptaan manusia,
manusia termasuk materialnya yang paling rendah jika dibandingkan dengan penciptaan makhluk ya. Tetapi Allah justru membahagiakan manusia ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dibiarkanlah hidup di surga. Kemudian diberikanlah kabar bohong kepada nenek moyang kita, Adam dan Siti Hawa. Kalau bahasa sekarangnya adalah hoax. Apa kata iblis, Pak? Di dalam surga ini ada nama buah, namanya buah khuldi. Hoax yang disebarkan oleh iblis, jika engkau memakan buah khuldi ini, wahai Adam, bersisa istri engkau, maka engkau akan kekal di surga ini selamanya. Kata Allah, silahkanlah engkau hidup di sini, tapi satu yang tidak pernah engkau lakukan adalah memakan buah khuldi. Jadi ada berbeda paradok antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis dan laknatullah. Akhirnya tergodalah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Konklusifnya adalah yang pertama menentang syariat Allah itu adalah iblis. Aba wastakbara. Yang kedua, yang pertama menciptakan hoax itu adalah juga iblis. Oleh sebab itu, jika ada manusia yang masih meragukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dalam referensinya Al-Quran, atau ada manusia yang sengaja berikan informasi palsu yang menyebabkan pertengkaran, yang menyebabkan ketidakpercayaan, yang menyebabkan ketidakcintaan terhadap saudaranya atau yang lain, itu adalah teman-temannya iblis. Oleh sebab itu, rahimakumullah, Allah himbau kita dalam surah Al-Asr tadi, hai manusia yang beriman, kata Allah, sudah jelas manusia itu materialnya adalah bahan yang hina dina. Kemudian Allah pertaruhkan untuk kehidupan manusia itu, dipanggil ciptaan lain untuk memuliakannya. Tujuan manusia ciptakan itu hanyalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Artinya setiap kita ini mempunyai konsep, visi misi yang jelas untuk kita ke depannya. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai hari ini, syahadat yang kita pegang adalah syahadat lahiriah yang diwarisi oleh kedua bapak dan ibu kita. Kita tidak merasakan bagaimana mencari hidayah, tetapi jika ada hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sholat kita masih terjaga, masjid mampu kita gapai untuk berjamaah, dan kita masih mempertahankan Al-Quran sebagai referensi kehidupan kita dengan kita baca, baik tahu atau tidak tahu artinya, peliharalah itu, Pak. Karena di luar sana banyak orang mencapai itu dengan jihad yang luar biasa. Bapak-bapak rahimahullah, oleh sebab itu refleksi tahun Qamariyah, tahun Syamsiyah diberikan oleh Allah pada manusia. Yang pertama kita perbaiki adalah konsisten ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah prosesnya ketika kita di dunia? Tidak.
Allah sudah titipkan kepada ruh setiap yang ditaruh dalam jasadnya. Alastu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada ruh yang akan ditiupkan kepada jasadnya. Birabbikum, jawab, qalu bala syahidna. Mempertahankan syahadah yang telah kita janjikan. Oleh sebab itu maka hindarilah sesuatu yang melunturkan ketautan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang konvensional atau yang klasikal ya mungkin syiriknya berupa kepercayaan pada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini sudah merambat kepada teknologi yang kita pegang di tangan kita. Ada yang mengirimkan pesan kepada kita bahwa hari ini ada ini, jika tidak diteruskan pesan ini maka engkau akan celaka. Dan namun jika engkau teruskan maka pesannya rezeki engkau akan bertambah. Setiap kita meneruskan message service atau isi konten dari tulisan itu, setiap itulah kita meneruskan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu ada namanya amalan jahiliyah, ada namanya dosa jahiliyah. Amalan jahiliyah ada termasuk sambungan pahala yang bisa kita transfer untuk kehidupan kita selesai mewujudkan dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, sejahterakanlah kehidupan saya di dunia dan sejahterakanlah kehidupan saya di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan saya dari azab api neraka. Amalan jahiliyah jika diteruskan ia akan menjadi transfer pahala bagi kita. Berinfak, bersedekah dari satu pada yang lain, ilmu yang bermanfaat, itu akan menjadi amalan. Tapi lawannya adalah dosa jahiliyah. Jika ada kita mendapat pesan yang isinya adalah menjelekkan saudara kita sendiri, atau pesannya berisi tentang menceritakan keburukan yang tidak pernah kita ketahui, yang menyebabkan kita benci dengan saudara kita, yang menyebabkan tumbuhnya perangai-perangai iblis dalam diri kita, maka mesti dihilangkan. Menceritakan aib namanya ghibah. Menceritakan tidak yang diperbuat namanya fitnah. Ghibah dan fitnah adalah dosa yang besar. Kedua-duanya adalah dosa yang besar. Oleh sebab itu jika ada konten di dalam genggaman kita yang berisi tentang merusak hubungan persaudaraan kita, memburuk-burukkan saudara kita, yang menimbulkan kebencian dan perselisihan, maka haram hukumnya untuk diteruskan. Setiap kita mengirim pesan tersebut dan dikirimkan terus dan dikirimkan terus dan tidak berhenti-henti, namanya dosa jahiliyah. Lagu kita adalah kaum muslimin. Ada istri dan anak perempuan kita yang hari ini tidak menutup aurat, maka selama istri kita atau anak perempuan kita keluar dari rumah kita, maka selama itu dosa jahiliyah akan kita terima. Oleh sebab itu Bapak-bapak rahimakumullah, kita perbaiki keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tidak lain Pak, karena kita menumpang di bumi ini. Lahul mulkus samawati wal ard. Allah lah pemilik bumi dan langit. Oleh sebab itu terlalu zolimlah kita jika kita terus setiap hari kehidupan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala.
mengucilkan orang, memfitnah orang, mengambil punya orang, menghina orang, mempersulit kehidupan orang. Padahal kita numpang Pak, laul mukus sama mati wal ard, kita numpang di bumi Allah. Lalu yang kedua, setiap hari kita memakan hak orang lain, mempersulit kehidupan orang lain, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi timbangan, bertransaksi riba, bergibah, berfitnah. Tapi kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang memfitnah, hari ini yang bergibah masih dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi rezeki oleh Allah. Apa tidak malu kita? Hari ini kita masih hidup, hari ini masih bisa mencari rezeki, tetapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah selalu melihat dan mengontrol kita, Pak. Meskipun semut hitam tersimpan di batu hitam dan di hari yang gelap malam, Allah akan tahu. Apa tidak malu kita hari ini masih seperti itu? Sholatnya telat, zakatnya tidak ada, pamer kekayaan, pamer kemampuan, pamer pengetahuan. Sementara Allah terus lihat kita. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita bahwa malaikat-malaikat yang akan terus mencatat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk kita. Ketika perbuatan buruk kita banyak, oleh itu Subhanahu wa taala karena maksiat, karena mempersulit kehidupan orang lain, karena menganggap diri kita yang paling pintar, karena menganggap kita yang paling alim, menganggap kita yang paling luas wawasannya, menyederhanakan orang lain. Pada malaikat akan pasti mengirim kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka melihat penciptaan kita hanya dari segumpal tanah, kemudian dengan Allah menunjuk Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama menimbulkan konflik di penciptaan yang lain, maka kembalilah kita merujuk kepada ayat Allah, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan ini, Pak. Karena kata Allah adalah ku anfusakum wa ahdikum nar. Kita pelihara diri kita. Tujuannya apa? Agar di belakang kita wal yakhshal ladzina law taraku. Di belakang kita, Pak, adalah generasi yang lemah. Belakang kita itu artinya kita meninggalkan. Kita meninggalkan artinya kita wafat, mati. Tinggal di belakang kita anak dan keturunan kita. Saban hari kita siapkan untuk fit dunia hasanah. Sekolahnya, gizinya, kesehatannya, pendidikannya, pakaiannya, kuliahnya. Saban hari, Bang. Ada yang utang ke bank untuk biar orang kuliah. Begitu tuh. Tapi ketika kita telah menua, umur kita berada di atas 50 tahun, 60 tahun, ketika itu anak kita baru sukses, Pak, baru berhasil, tidak bisa. Harta yang banyak tidak bisa dipakai. Beli makanan, kita sudah tidak bisa makan yang manis-manis. Naik kendaraan, tidak bisa yang jauh-jauh. Padahal kita hanya mengharapkan ketika idza ja'a ajaluha, jika ajal itu datang kepada kita, kita berharap adalah tangan kita dipegang oleh anak kita sambil mentalkinkan kita, Pa ya la ilaha illallah. Sudahkah proposal itu kita siapkan hari ini? Jangan-jangan hanya gizinya, pakaiannya, kesehatannya, pendidikannya. Padahal jika anak kita sarjana, tak satu pun bertanya oleh malaikat, Pak, ketika menjadi orang hebat, apakah kau menjadi orang birokrat atau pengusaha, satu pun ditanya oleh malaikat.
Yang ditanya, hendaklah engkau khawatir di belakang engkau melihat nasi yang lemah apa? Tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak yang taatlah yang mampu menyelamatkan orang tuanya, keluarganya dari dunia sampai kepada akhirat. Maka Allah katakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Punya visi ke depan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil kita, tak nunggu taubat, Pak. Pendek umur kita, tak tunggu kita taubat. Sakit juga nak menunggu tua. Oleh sebab itu, maka dengan pergantian tahun, apakah Komariah atau Samsiah, kita perbaiki diri kita kembali. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak hanya fid dunya hasanah, tetapi juga fil akhirah hasanah. Tafakkaru ya ulil albab. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa man tabi'a bi sunnatihi yaumiddin ya rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wal Qur'anil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, Pak, apabila telah datang pertolongan Allah kepada manusia, idza jaa nasrullahi wal fath, maka kemenangan akan ada. Pada saat itu wa ra'aitan nas, kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Majelis zikir sudah penuh, majelis ta'lim sudah penuh, majelis ilmu sudah penuh. Tapi kita masih belum ikut, Pak. Masih lihat-lihat saja. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah Allah, pujilah Allah. Kenapa demikian? Innahu kana tawwaba. Hanya Allah lah yang mampu mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada yang lain. Sebelum itu terlambat, maka kita mulai dari sekarang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma sholli 'ala anfusina wa ila taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afriq alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin.